Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipakai maskernya yang belum pakai maskernya. Baik. Bu Guru tanya kabar dulu ya. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes! Sekali lagi, yang lebih semangat. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes! Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bu Guru Isra pada pelajaran kita hari ini. Bagaimana, sudah siap belajar semua? Sudah. Tadi sudah mencuci tangan ya? Sudah. Oke, jadi di masa pandemi ini kita selalu jaga kesehatan, menjaga kebersihan, juga menjaga jarak, dan jangan lupa maskernya dipakai. Tadi siapa yang datang paling pertama di sekolah? Yang pertama, oh ya, yang datang paling pertama silahkan memimpin doa di depan kelas ini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bu Guru perkenalkan dulu pelajaran kita hari ini adalah di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kita sampai di pembelajaran yang ke-6. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Ada Ya, yaitu tentang gagasan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini tentang membuat ringkasan. Nah, ada yang sudah pernah membuat ringkasan? Belum. Nah, di sini kita belajar bagaimana caranya membuat ringkasan. Masih ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, karena gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu bisa kita jadikan acuan untuk membuat ringkasan. Di dalam setiap pembelajaran kita selalu ada tujuan yang kita upayakan untuk kita capai, mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan benar. Nah, berikutnya, mampu meringkas teks bacaan di setiap paragraf dengan tepat. Jadi, setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, nanti kita akan meringkas paragraf-paragraf itu ya. Kita akan meringkas. Insya Allah pembelajarannya mudah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, Bu Guru jelaskan sedikit apa itu ringkasan dan bagaimana caranya membuat ringkasan. Siap belajar? Siap. Oke. Nah, ini dia, ternyata meringkas itu sama saja dengan menulis kembali isi dari bacaan, tapi dibuat menjadi lebih singkat. Nah, jadi kalau bacaan yang panjang sekali, kita ambil saja yang penting-pentingnya dan dibuat menjadi singkat. Seperti ini ya. Nah, pengertiannya ringkasan. Ringkasan adalah menyajikan penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Nah, jadi yang akan kita tulis ringkasan itu kata-katanya menjadi lebih pendek atau lebih singkat. Namun itulah hal-hal yang penting-pentingnya. Nah, berikutnya ini dia manfaat membuat ringkasan. Nah, ini yang tadi Bu Guru jelaskan ya.
Nah, coba diperhatikan manfaat membuat ringkasan. Terlihat dari sini, bisa dibaca. Oke, yang pertama apa? Memudahkan membaca isi yang penting-penting. Iya, memudahkan membaca isi yang penting-penting. Jadi dengan membuat ringkasan, memudahkan kita untuk mempelajari pelajaran kita hanya yang penting-penting saja. Nah, yang kedua apa? Mengingat lebih mudah, betul. Jadi dengan membuat ringkasan, anak-anakku nanti bisa terekam di pikirannya, bisa diingat lebih mudah. Karena yang kita ringkas atau yang kita tulis hanya yang penting-penting saja. Nah, kemudian yang ketiga, Menghemat waktu dalam belajar. ya, menghemat waktu dalam belajar. Utamanya kalau sedang mendekati ulangan, dengan membuat ringkasan dapat menghemat waktu kita dalam belajar. Nah, itu ya, ada 3 fungsinya membuat ringkasan. Yang pertama, memudahkan membaca isi yang penting-penting. Yang kedua, mengingat lebih mudah. Dan yang ketiga, menghemat waktu dalam belajar. Nah, itu tadi. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah membuat ringkasan. Nah, ada 7 langkah supaya anak-anakku memudahkan kalian untuk membuat ringkasan. Yang pertama, tentunya kita harus membaca teks atau yang akan kita ringkas itu kita harus baca dulu dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang ada di dalam cerita. Supaya kalian bisa meringkas, kalian harus tahu kejadian itu bercerita tentang apa, atau siapa saja yang ada di sana, kemudian mengapa itu terjadi, nah bagaimana kejadiannya, di mana kejadiannya, dan kapan kejadiannya. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam membuat ringkasan. Ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca. Nah, saat membaca kalau ada hal penting langsung dicatat. Kemudian yang keempat, membuat peta pikiran. Yang lalu kita sudah belajar ya, membuat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Sebentar nanti di LKPD yang akan guru bagikan, di sana ada peta pikiran yang harus kalian isi. Nah, yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran tadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung tadi, dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, jadi supaya lebih pendek bisa kita gunakan bahasa kita sendiri. Jadi ringkasan itu kita yang buat pakai bahasa kita sendiri. Karena kita ini berkelompok, maka sebentar dibuat dalam diskusi kelompok ya, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teksnya. Baik, yang ketujuh, menggunakan kalimat yang ringkas. Ringkas itu artinya panjang atau pendek? Pendek. Ya, ringkas itu pendek. Menggunakan kalimat yang ringkas dan hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Apa judulnya? Perbedaan bukanlah penghalang. Ya, perbedaan bukanlah penghalang. Jadi ini contoh paragraf 1. Sebentar kita akan buat ringkasannya. Nah, namun sebelum membuat ringkasannya, kita harus tahu dulu apa gagasan pokoknya, kemudian apa gagasan pendukungnya. Setelah itu baru bisa kita tulis ringkasannya, memudahkan kita membuatnya. Baik. Nah, ada yang bisa bantu membacakan dengan suara yang keras? Perbedaan bukanlah penghalang. Kita dengarkan bersama ya yang dibacakan Naya. Tidak seperti biasa. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Nah, di akhir kalimat. Ini dia gagasan pokoknya. Yang paling akhir, coba kita baca.
Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, itu dia ya kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya. Nah, sedangkan kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung. Mari kita lihat bagaimana sih cara meringkasnya. Ayo kita perhatikan. Oke, perhatiannya ke depan semua. Nah, ini dia paragraf 1. Mereka akan menghias kelas masing-masing. Kegiatan menghias kelas dilaksanakan untuk lomba menyambut hari kemerdekaan dan teman-teman hadir di sekolah. Nah, itu untuk paragraf 1. Sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD-nya ya. Semua sudah siap? Masih semangat? Oke, tetap jaga jarak, tapi berdiskusi kelompok tetap dengan jaga jarak ya. Baik, yang tadi kan sudah ada contoh paragraf 1 ya. Yang LKPD yang Bu Guru bagikan itu untuk paragraf kedua. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat mereka untuk bekerja sama. Niat kerjasama mereka. Nah, menurut anak-anakku, kira-kira yang mana kalimat pokoknya, inti dari semua paragraf ini, intinya yang mana? Ya, kalimat gagasan pokok. Hampir semua siswa, iya. Ditulis di bagian yang sudah hampir semua siswa di kelas ini kita buka sudah. Oke. Boleh tulis di atasnya dulu karena pendek kita. Nanti terakhir. Silakan kelompok bintang untuk maju ke depan. Membacakan hasil ringkasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ringkasan dari kelompok ini. Hampir semua bagian dari kelompok bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok bintang. Alhamdulillah sudah menampilkan ringkasannya ya. Sudah bagus semuanya. Sekarang ini untuk tugasnya di rumah ya. Untuk tugasnya di rumah, menuliskan ringkasan dari paragraf 3. Sudah belajar apa kita hari ini? Gagasan pokok, Gagasan pokok, dan gagasan pendukung, dan ringkasan cara cara membuat ringkasan. Betul. Manfaatnya ringkasan itu bagi kita tadi ada 3 ya. Ada 3 manfaatnya ringkasan. Apa saja? Supaya apa manfaatnya kita meringkas? Pertama, menulis hal yang penting-penting saja. Kemudian yang kedua, membuat kita lebih mudah mengingat atau mengerti. Dan yang ketiga, yang terakhir, supaya waktu yang kita gunakan dalam belajar itu bisa jadi hemat waktu ya. Dari pembelajaran kita tadi, apa ada anak-anak ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah dipahami semua ya. Sikap berdoa